Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Peri Setiawan dengan NIM 61201230614. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha. Di video kali ini saya akan membahas UTS strategi pemasaran. Ini saya bakal bahas topik tentang efektivitas strategi pemasaran di era digital. Kasus yang saya pilih adalah PT Era Jaya Group atau yang biasa dikenal dengan Raja Retail Gadget di Indonesia. Jadi gini kasusnya. Sekarang semua orang bisa beli handphone itu lewat Shopee, TikTok Shop atau bahkan Tokopedia. Harganya sering lebih murah daripada toko offline. Traffic ke mall juga yang pasti akan turun. Nah, logikanya toko handphone fisik kayak Erapon atau iBox harusnya sudah bangkrut. Tapi faktanya Era Jaya Group di Q1 2026 malahan mencatat laba bersih naik 15%. Jadi 1, triliun. Gerainya juga atau toko fisiknya juga sudah mencapai di 1.200 lebih di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, strategi apa yang bikin Era Jaya tetap jaya? Padahal di era digital ini ya ini yang sangat menarik buat dibedah. Oke, saya analisis pakai teori saya ya. Yang pertama itu adalah produk dan place. Produk dan place ini adalah Era Jaya itu enggak melawan e-commerce dengan harga, tetapi mereka jual rasa aman. Strateginya integrasi vertikal dan omni channel. Dia itu adalah distributor resmi, punya toko fisik 1.200 gerai lebih, dan dia juga bisa belanja lewat online atau yang biasa disebut itu Erapon, aplikasi Erapon, myeraspace.com. Jadi orang bisa beli lewat online, ambil di toko. Jika ada barang itu kerusakan atau segala macam, itu ada yang namanya Era Care. Era Care ini adalah yang jemput ke rumah. Ini yang nggak bisa dikasih seller online biasa. Dan yang kedua, price dan promotion. Era Jaya main di value bukan price war. Nah, mereka ngandelin 3 senjata. Yang pertama itu adalah cicilan 0% sampai 24 bulan. Nah, cicilan 0% ini toko tersebut itu bekerja sama dengan aplikasi lainnya seperti Home Credit, Kredipo, atau Akulaku. Nah, di aplikasi tersebut yang pasti banyak banget promonya, mulai dari bunga 0%, gratis 2 kali cicilan, bahkan tenor sampai 24 bulan, dan bisa tanpa DP juga. Dan senjata yang kedua ini di Erapon tersebut yaitu trade in handphone lama dengan handphone baru. Nah, trade in ini adalah aplikasi trade in ya buat customer itu buat tuker tambah handphone lama ke handphone baru. Jadi tuker tambah handphone lama ke handphone baru itu bisa lewat aplikasi trade in tersebut. Dan poin myeraspace juga itu adalah poin buat promo nanti, promo ke customer tersebut kalau misalkan beli handphone di Erapon lagi. Hasilnya dari sini orang
rela bayar lebih mahal 200 sampai 300 ribu asalkan dapat garansi resmi dan bisa dicicil juga yang pasti. Nah, mereka juga sales di tokonya ini rajin live TikTok. Nah, sekali live TikTok itu bisa closing sampai dengan 500 unit handphone. Ini contoh inovasi digital marketing yang ngena ke Gen Z. Dan yang ketiga, ini kunci loyalitasnya. PayPal dan CRM Era Jaya punya data 10 juta member. Dari data itu mereka tahu kapan kamu ganti handphone. Nah, si toko Era pun ini banyak banget dari member tersebut itu, dari data tersebut itu, makanya mereka tahu nih kapan kita ganti handphonenya, budgetnya berapa, jadi promonya ke personal. Contoh misalkan dari sales tokonya itu menawarkan ke iPhone 13, kakak kan udah 2 tahun nih mau trade in ke iPhone 16, enggak, mumpung lagi ada diskon promo sampai 2 juta. Ini yang bikin pelanggan ngerasa diperhatiin yang pastinya. Bahkan ya bukan cuma dianggap nomor transaksi saja. Menurut opini saya pribadi, strategi Era Jaya ini sangat efektif karena mereka paham satu hal di era digital. Toko fisik nggak mati, tapi fungsinya yang berubah. Nah, toko Era pun sekarang jadi experience center. Orang-orang datang buat nyoba kamera, terus pegang handphonenya, tanya ke sales. Kalau udah yakin baru mereka beli. Nah, di toko Era pun ini ada display barangnya seperti handphone Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Realme, dan juga Infinix, iPhone, itu ada semua di situ. Jadi kita bisa cek displaynya, cek barangnya, terus ngetes kameranya. Jadi customer nih yakin kalau misalkan mereka mau beli yang mana itu, jadi yakin karena udah ada bentuk barangnya. Tapi ada catatan kritis dari saya, kelemahan Era Jaya ini ketergantungan sama brand Apple dan juga Samsung. Kalau suatu saat Apple bikin Apple Store resmi di Indonesia sendiri, Era Jaya bisa goyang yang pastinya. Solusi dari saya, Era Jaya harus makin kenceng di 2 hal. Yang pertama, buatin brand sendiri kayak Urban Republic buat aksesoris. Margin aksesoris itu 50% jauh lebih tebal dari jual handphone. Jual handphone hanya cuma di 3-5% saja. Nah, kedua, garap pasar B2B. Jual ke korporat dan UMKM yang butuh handphone buat dinas dalam jumlah banyak. Nah, ini pasar yang belum digarap e-commerce lainnya. Jadi kesimpulannya, Era Jaya buktiin kalau retail konvensional itu nggak akan mati asal mau digabungin kekuatan toko fisik dan juga kecepatan digital. Kuncinya ada di trust service dan juga data. Nah, sekian opini dari saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga strategi Era Jaya bisa jadi contoh buat UMKM digital retail lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.